Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mariani dari Universitas Undira dengan nomor NIM 121231122. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan seorang narasumber saya yang bernama Ibu Grace Evelyn. Beliau adalah salah satu karyawan legal yang di perusahaan industri. Selamat siang Bu, perkenalkan saya Mariani. Boleh minta waktu sebentar untuk saya melakukan wawancara Ibu sebentar? Ya, silakan. Hari ini sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Bu, dengan Ibu siapa Mas? Ya, saya dengan Grace Evelyn, saya sebagai legal di PT Jaya Makmur Metal Industri. Oke. Jadi Bu, saya mau tanya seputaran tentang PBB. Nah, kira-kira Ibu yang Ibu tahu tentang PBB itu apa sih Bu? Ya, jadi PBB atau kepanjangan dari pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dibebankan kepada pemilik tanah dan bangunan, atau lebih tepatnya bumi dan bangunan ya. Karena pemilik tersebut merasakan manfaat dari penggunaan bumi dan bangunannya. Bumi itu berupa apa? Baik berupa tanah, lahan pekarangan, kebun. Nah, bangunan berupa apa? Berupa pemilikan atau pemanfaatan dari rumah, tempat tinggal, sampai bangunan ke apartemen dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai pemilik dari tanah dan bangunan tersebut dibebankan pajak untuk dibayarkan kepada pemerintah daerah kira-kira tuh sekitar bulan Agustus atau September tiap tahunnya. Oke. Kalau Ibu sendiri apakah pernah membayarkan PBB atau misalnya di perusahaan Ibu nih? Kabar itu udah pernah bayarkan belum nih PBB-nya gitu ya? Itu salah satu job desk saya, karena kan kita di bidang legal itu menyimpan sertifikat tanah dan kita ada monitoring tiap bulannya harus membayarkan PBB ke pemerintah daerah. Jadi memang tiap tahunnya ya kita harus monitoring untuk pembayaran PBB tersebut. Oke. Kalau kira-kira boleh Ibu jelasin nggak maksudnya tentang proses pembayaran PBB-nya itu seperti apa gitu Bu di perusahaan Ibunya gitu? Ya, jadi dari tahun ke tahun tuh kita rasain pembayarannya jadi cukup mudah. Biasanya itu tiap Agustus atau sebelum Agustus kita dapat SPPT atau surat pemberitahuan pajak tahunan PBB dari kelurahan setempat. Mereka dapat SPPT tersebut dari dinas pajak setempat. Nah, dari dinas pajak kasih SPPT ke kelurahan, kemudian kelurahan sampaikan SPPT tersebut ke kita. Kita data setiap SPPT berdasarkan sertifikat yang kita terima, kita sesuaikan dengan NOP-nya, lalu kita buatkan semacam kayak budget atau tabel. Nah, semuanya kita kumpulkan, lalu kita proses pembayarannya ke bank pemerintah daerah setempat. Kira-kira Ibu boleh bantu coba misalnya contoh dari perusahaan Ibu itu perhitungannya sih kan dari perusahaan Ibu itu kayak gimana untuk PBB-nya gitu? Contohnya ya. Nah, contohnya itu kita punya luas tanah sekitar di sini NOP luas tanahnya 20.000. Nah, terus dari 20.000 ini kita cari lagi variabel NJOP per meter dari tanah setempat di sana. Karena kalau NJOP atau nilai jual objek pajak ditentukan per masing-masing daerah. Yang pertama kita cari dulu NJOP untuk seluruh bangunannya berapa. Itu rumusnya luas dikali dengan NJOP per meter. Satu, dan ketemu variabel NJOP. Yang kedua, kita cari lagi variabel NJKP atau nilai jual kena pajaknya. Itu ditentukan berdasarkan dari berapa persen dari NJOP. Nah, biasanya tuh Kementerian Keuangan udah menetapkan NJKP persentasenya itu berapa. Biasa kalau di tempat kita itu 51% dari NJOP. Jadi variabel pertama NJOP kita tentukan, yang kedua NJKP-nya 51%, lalu yang ketiga tarif PBB-nya itu adalah maksimal 5% dari NJKP. Nah, kalau di tempat kita itu 2%. Jadi intinya tuh kalau dari kita 2% dari NJKP tarif PBB-nya. Oke, makasih Bu. Dan pertanyaan berikutnya saya mau tanyakan nih, contohnya nih wajib pajak nih ada kira-kira kena sanksi nggak nih, misalnya nih dari perusahaan Ibu ada telat bayar atau misalnya tahun ini lupa bayar gitu, gimana ya biasa? Ya, ada sebesar 2% ya untuk pengenaan dari NJKP-nya tadi dari nilai PBB-nya tadi. Jadi makanya kita tetap harus monitor ya. 2% mungkin terkesan kecil, tapi kalau misalnya sertifikatnya banyak lumayan jadi.
Iya, iya benar Bu ya. Pertanyaan berikutnya Bu, biasa kalau pembayaran dari Ibu sendiri atau dari perusahaan Ibu itu biasa lewat mana ya? Misalnya contoh yang ini Iya. sekarang dari bank atau misalnya dari online gitu Bu? Ya, jadi kebetulan kita udah coba berbagai macam cara. Untuk 2 tahun lalu kita coba pakai Tokopedia. Brand nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Secara online. Heeh. Jadi kita bayar berdasarkan NOP lewat Tokopedia. Hmm. Kemudian tahun ini ya, berarti itu kita bayar lewat Bank Sultra, bank pemerintah daerah setempat. Jadi kita kasih SPPT-nya ke mereka, kita setorkan dananya, udah bayar lewat Bank Sultra. Jadi kita coba cara offline dan online. Berarti cukup mudah gitu ya, Iya, iya. offline maupun online-nya gitu Bu ya. Bisa. Oke, oke. Pertanyaan berikutnya Bu, kira-kira bagaimana kesan Ibu tentang pajak PBB ini Bu ya? Ya, kalau misalnya secara positifnya ya, dari segi benefit dari PBB, memang harusnya kita sebagai yang menerima manfaat harus membayarkan, dengan harapan akan ada timbal balik dari pemerintah atas pembayaran PBB yang kita lakukan pembayarannya. Itu satu, memang harusnya wajib sih bagi kita penerima manfaat. Terus yang kedua, cara pembayarannya udah lebih mudah karena bisa online ataupun offline. Jadi udah tidak jadi masalah kalau misalnya terjadi keterlambatan, ya harusnya bisa diantisipasi. Itu lebih ke situ menurut saya. Ya, Bu. Ini sih kira-kira wawancara aku hari ini Bu. Terima kasih juga waktunya ya Bu Ya. ya untuk hari ini. Terima kasih Ya, Bu. sama-sama.